Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, ada satu benda atau hak milik, katakanlah dari debitur, yang memang dia berada pada posisi yang spesifik. Ini yang benda tersebut dikenal dengan kapal, ya, alat transportasi. Agak sedikit berbeda. Kalau tanah dan bangunan, dia kan ketika dia jaminkan, maka kan harus dibuat akta pemberian hak tanggungan. Nah, di sini kan ada semacam perjanjian gitu. Jadi ada perjanjian kreditnya. Di perjanjian kredit ini memang betul disepakati pemberian menjaminkan harta-harta yang dispesifik tadi, tapi tindakan lebih selanjutnya itu dibuat dalam bentuk satu akta, ya kan, pemberian hak tanggungan oleh si debitur kepada kreditur yang menjadi dasar untuk pendaftaran hak tanggungan tadi. Kalau benda tidak bergerak di BPN, kalau benda bergerak di kantor pendaftaran fidusia, kan gitu kan? Nah, kalau kita lihat mekanisme pendaftaran dalam pembebanan hipotek untuk kapal ini, memang dia yang dibutuhkan adalah status atau gross akte kepemilikan, ya kan? Dalam bentuk gross akte pendaftaran atau balik nama kapal, lalu perjanjian kredit. Nah, jadi sementara kalau kita lihat gross akte hipotek tadi, itu memang kurang lebih hampir mirip dengan gross akte hak tanggungan. Jadi dia hanya dalam bentuk mendeklarasikan aja, gitu loh, mendeklarasikan. Padahal kalau kita lihat dari undang-undang hak tanggungan, ini kan ada tiga nih sekarang. Ada perjanjian kreditnya, ada akta pemberian hak tanggungannya, ada juga sertifikat hak tanggungan. Nah, kurang lebih sebenarnya gross akte hipotek kapal ini hampir mirip dengan sertifikat tanggungan. Jadi hanya memberikan gambaran besarnya aja. Sehingga spesifikasi atau ketentuan perjanjian dalam bentuk akta pemberian hipotek tadi itu hampir tidak ada, gitu loh. Nah, ini membuat prinsip-prinsip pemberian jaminan hipotek tadi menjadi seakan-akan tidak muncul. Walaupun menurut saya ketentuan-ketentuan ini sebenarnya sudah ada dalam hipotek yang ada dalam KUH Perdata dari 1162 ke atas itu sudah diatur, ya kan? Jadi ketentuan-ketentuan mana yang bisa dilakukan gitu. Ini yang memberikan satu ruang yang banyak didiskusikan, karena kelihatan dalam proses pembebanan hipotek yang diajukan melalui pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal, ya, itu hanya dalam memberikan perjanjian kredit dan juga bukti kepemilikan kapal dia untuk didaftarkan. Nah, sehingga orang bertanya, apakah itu merupakan satu gross akta yang setara? Ataukah itu gross akta yang dimaksudkan oleh pasal 224 HIR yang mempunyai kekuatan setara, ya, dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, itu sebenarnya sudah dikonfirm, ya, dalam undang-undang tentang kapal, ya, undang-undang pelayaran. Itu sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 bahwa itu mempunyai kekuatan, ya, eksekutorial, ya, yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jadi sama dia. Jadi gross akte hipotek yang diterbitkan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal itu setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jadi dia setara juga dengan gross akte hak tanggungan, setara gitu. Nah, cuma memang kan yang menjadi agak sedikit tidak clear di sana adalah perjanjian pemberiannya itu nggak lahir karena langsung pendaftaran. Kalau saya katakan tadi kan di akta pemberian hak tanggungan kan ada satu perjanjian notarialnya tadi. Nah, sehingga sering terjadi untuk sementara, karena kalau kita lihat di 1171 Perdata dia hanya membutuhkan otentik gitu. Nah, kalau misalnya dia katakan otentik, memang kalau kita lihat otentik itu ya memang kewenangannya, kalau kita lihat menurut undang-undang jabatan notaris, ya memang kata otentik itu diterbitkan oleh notaris gitu, antara lain. Tapi kalau kita lihat dalam ketentuan perdata tentang otentik, ya pejabat umum itu memang kalau kita lihat dalam undang-undang jabatan notaris, ya notaris pejabat umum. Akan tetapi di sana dikatakan pejabat umum dan ya orang yang diberikan oleh kewenangan oleh undang-undang. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.